فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil-Hattab rahimahullah. Seperti biasanya matan jurumiyah yang sudah sepakat distorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Antum. Yang terus ayat kita yang mana? Zat. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Diulang-ulang ya. Nah, insyaallah yang berikutnya nanti yang harus setarkan adalah bab al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada' wal khabar. Itu sampai akhir bisa insyaallah. Sampai akhir itu ya. Nah, sampai akhir sampai taqul dhanantu zaidan qa'iman wa khiltu amran syakhisan wa ma asybah dzalik. Na'am barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai rincian daripada al-ma'arif. Sudah kami jelaskan mengenai pendapat jumhur bahwasanya a'raful ma'arif dhamir. Jadi tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah menurut jumhur adalah apa? Dhamir. Dikecualikan lafzul jalalah Allah. Paham ya? Karena lafzul jalalah Allah adalah apa? Alam, tapi dia a'raful ma'arif bil ijma'. A'raful ma'arif bil ijma'. Sekarang kita lihat pembagian yang pertama. Kata beliau, qala al-mu'allifu as-saballahu faslun. Al-mutmar wa dhamir. Al-mutmar wa dhamir sama, dhamir mutmar sama, artinya kata ganti. Artinya apa? Kata ganti. Kata beliau, ismani lima wudi'a li mutakallim ka'ana au mukhatab ka'anta au ghaib ka huwa. Yang mana mutmar dan dhamir ini dua isim yang digunakan untuk perkara atau sesuatu yang diletakkan untuk mutakallim yang berbicara, ka'ana seperti aku, au mukhatab yang diajak bicara, ka'anta seperti kamu, au ghaib ka huwa, yaitu dia. Paham ya? Ghaib itu yang dibicarakan. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Sekarang dhamir terbagi menjadi mustatir dan bariz.
Baris itu yang nampak, mustatir yang tersembunyi. Untuk definisinya disebutkan di sini juga, fal mustatir, maka mustatir itu adalah ma laisa lahu suratun fil lafadz, yaitu kata ganti yang tidak memiliki bentuk pada lafadznya. Jadi di lafadznya itu enggak nampak. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya mustatir. Anda melihat ini. Ma laisa lahu suratun fil lafadz, yang dia itu tidak memiliki bentuk pada lafadznya. Ini nanti ada dua, imma jawazan, imma wujuban. Antum melihat itu. Yang jawazan itu untuk maknanya nanti Anda jelaskan. Yang jawazan terjadi pada dua tempat, pada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Yang fi'il madhi cuma dua, yaitu dhahaba huwa, dhahabat hiya. Selain ini nampak semuanya. Dhahaba mana fa'ilnya dhamir mustatir huwa, tersembunyi, huwanya tersembunyi. Paham ya? Mana dhahabat fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdiruhu hiya. Selain ini nampak semua. Dhahabtu tak nampak. Dhahabti tak nampak, ya kan? Kemudian dhahaba alifnya nampak, dhahabu wawunya nampak. Paham? Sehingga yang pada fi'il madhi yang fa'ilnya dhamir mustatir, yang fi'il madhi itu jawazan. Jawazan itu ada dua, huwa hiya. Huwa hiya yang pada fi'il madhi ini, dhahaba dhahabat, dan yang pada fi'il mudhari' dua. Huwa yadhabu hiya tadhabu. Bukan anta tadhabu lah ya. Kalau anta tadhabu masuknya nanti pada mustatir wujuban. Ingat-ingat, mustatir itu yang tidak punya bentuk pada lafadznya. Lafadznya itu enggak nampak. Karena nanti kalau yang punya bentuk namanya apa? Baris. Seperti apa? Barakallahu fiik. Seperti contohnya namkumtu. Nah, tak ini nampak enggak, Pak? Nampak enggak? Ini namanya baris. Dia berus, nampak. Paham ya? Sedangkan kalau mustatir kan tersembunyi. Yadhabu. Nampak enggak domirnya? Nampak enggak domirnya? Enggak nampak. Ada di dalamnya domir huwa. Mafhum? Mustatir, tersembunyi. Baris nampak. Na'am. Kemudian barakallahu fiik, yang wujuban ini terjemahan bebasnya wajib disembunyikan. Enggak boleh nampak sama sekali. Kalau yang jawazan ini boleh tampakkan, boleh dhahaba huwa boleh, dhahabat hiya boleh. Paham ya? Tapi kalau yang wujuban ini harus disembunyikan. Paham ya? Harus disembunyikan. Nah, contohnya yang wujuban itu terjadi pada dua tempat juga, fil mudhari' sama fil amr. Fil mudhari' ada tiga. Nahnu, nadhabu, adhabu, ana, tadhabu, anta. Jadi untuk lafaz nadhabu, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Adhabu, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Anta tadhabu. Tadhabu, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Paham? Selain tiga ini, itu nanti nampak. Contohnya yadhabu, yadhabani nampak alifnya, yadhabuna nampak wawunya. Sudah pahami? Nah, kalau untuknya fi'il amr di satu tempat saja, idhab, yaitu pada fi'il amr mudzakkar wahid, idhab. Idhab anta, idhab mana fa'ilnya idhab? Fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Kenapa satu aja? Karena kalau untuk musanna dan jamak dan muannas nampak semua. Idhab, idhaba, nampak alifnya? Fa'ilnya nampak. Idhabu, nampak enggak wawunya? Nampak. Idhabi, ya nampak enggak? Ya nampak. Paham? Sehingga kembali kepada pembahasan yang dulu pernah Anda jelaskan, untuk yang mustatir jawazan hanya huwa hiya saja. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari'. Untuk yang wujuban ana, nahnu, anta, anta. Ana, nahnu, anta pada fi'il mudhari', anta pada fi'il amr. Ana adhabu, nahnu nadhabu, anta tadhabu, idhab anta. Paham insyaallah? Nah, di sini kami tambahkan penjelasan mengenai makna jawazan. Jawazan maknanya alladzi yumkin qiyamudz dzahir maqamah. Jadi kalau seandainya, contohnya perhatikan, yadhabu, ini domirnya jawazan kan? Kalau domirnya diganti isim dzahir itu bisa menempat-tempatkan isim dzahir. Yadhabu Muhammadun. Muhammadun isim dzahir atau bukan? Isim dzahir. Ini seakan-akan menempati tempat huwa yang tadi tersembunyi tadi. Paham ya? Atau
Muhammadun yadhhabu. Nah, Muhammadun yadhhabu. Jadi Muhammadun situ menempati tempatnya isim dhamir tadi. Maka sebutkan jawazan itu maksudnya alladzi yumkin, yaitu yang dhamir yang masih mungkin qiyamud dhahir, isim dhahir itu menempati tempatnya. Jadi yadhhabunya kan huwa kan artinya. Yadhhabu huwa kan. Nah, huwa ini kalau antum buang diganti isim dhahir Muhammadun yadhhabu, cocok enggak? Cocok. Bisa menempati tempatnya. Paham ya? Naam. Atau yang lebih mudah lagi biar antum lebih paham lagi, kalau kita pindah depan yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu Muhammadun di sini. Ini kan semula yadhhabu. Yadhhabu mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, jawazan huwa. Nah, huwa ini dibuang diganti isim dhahir. Yadhhabu Muhammadun. Perlu dhamir lagi enggak di sini? Perlu lagi enggak? Enggak perlu, dah di isim dhahir. Paham? Nanti kalau yang wujuban enggak boleh. Yang wujuban antum perhatikan. Yang wujuban alladzi la yumkin qiyamud dhahir maqamah. Itu dhamir yang enggak mungkin isim dhahir itu menempati tempatnya. Coba saya. Idhab. Naam, idhab. Di dalam idhab ada dhamir enggak Rayhan? Dhamir apa? Anta. Dhamir anta. Kalau seandainya anta ini dibuang, diganti isim dhahir depannya, idhab Muhammadun. Cocok enggak? Enggak cocok dan enggak bisa. Kalau ini cocok. Yadhhabu Muhammadun. Ini ibaratnya yadhhabu, huwanya dibuang diganti isim dhahir depannya. Kalau ini idhab ini, dhamir mustatir anta ini, antum buang ganti isim dhahir enggak cocok. Enggak mungkin idhab Muhammadun. Enggak benar. Paham ya? Seperti itu. Nah, maksudnya digantikan isim dhahir setelah sebagai fa'il. Ini kan fa'il, yadhhabu huwa ini fa'il kan? Diganti isim dhahir fa'ilnya. Cocok enggak? Cocok. Sekarang kalau idhab ini yang wujuban ini, antum buang fa'ilnya anta ini diganti isim dhahir setelahnya. Idhab Muhammadun. Boleh enggak? Enggak boleh. Bisa dipahami? Itu kalau pakai kaidah. Tapi kalau untuk mudahnya ingat-ingat yang jawazan cuma huwahiyah. Huwahiyah pada fi'il madhi, huwahiyah pada fi'il mudhari'. Yang wujuban ana, nahnu, anta. Ana adhabu, nahnu nadhabu, anta tadhabu, idhab, anta. Udah. Itu untuk mudahnya. Tapi kalau kaidah-kaidahnya dalam syarah-syarah sudah banyak. Kita lihat di sini. Kata beliau, mustatir itu adalah ma laysa lahu suratun fil lafadz, yaitu dhamir yang tidak memiliki bentuk pada lafadznya. Wa huwa, kata beliau, yaitu imma mustatirun wujuban, imma tersembunyi wujuban, kal muqaddar, seperti yang disembunyikan. Muqaddar itu yang disembunyikan, seperti yang disembunyikan fi fi'il amr wahid mudzakkar. Ini pakai kaidah dari ini. Seperti dhamir yang disembunyikan pada fi'il amr satu mudzakkar, satu laki-laki. Idhab, idlis, undur. Berapa orang? Satu. Laki-laki atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, cocok. Idhab, idlis, undur, ikra. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ini pakai kaidah berarti. Paham ya? Yang wujuban seperti yang muqaddar, seperti yang disembunyikan. Muqaddar itu yang disembunyikan. Paham ya? Yang ditakdirkan yang disembunyikan sama. Pada fi'il amr al-wahid mudzakkar. Fi'il amr untuk satu orang laki-laki. Idhab, idlis, undur, ikra. Kadrib wa kum. Seperti idrib, pukullah, kum, berdirilah. Di dalam idrib sama kum ini, idrib sama kum, ada dhamir enggak Izam? Ada dhamir mustatir wujuban atau jawazan? Wujuban taqdiruhu anta. Mahum insyaallah? Nah, kita lihat lagi. Wa fil mudhari' al-mabdu' bi ta'i khitabil wahid mudzakkar. Kaidah lagi. Dan pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta' khitab. Ta' khitab, ta' yang diajak bicara, wahid satu orang mudzakkar laki-laki. Anta tadhabu ini. Tadhabu anta. Mudhari' atau enggak? Mudhari'. Satu orang ya, satu orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Anta tadhabu. Kaidah kan? Naam. Katakumu wa tadrib. Sebut takum tadrib. Bukan hiya loh ya. Kalau hiya sama juga hiya tadhabu, tapi di sini anta tadhabu. Kalau yang hiya nanti mustatir wujuban atau jawazan yang hiya? Jawazan. Ingat-ingat. Kita lihat. Kata beliau, katakumu wa tadribu. Di dalam takumu tadribu ada dhamir enggak Izam? Ada dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta situ. Kemudian yang ketiga, wa fil mudhari' al-mabdu' bil hamzah. Ini mudhari' yang di al hamzah. Adhabu ana. Wujuban jelas itu.
Fi'il mudhari' yang diawali hamzah. Adhabu ana, ajlisu ana, anzuru ana. Mafhum? Naam. Kata beliau ka'aku mu'adrib, seperti aku mu'adrib. Di dalam aku mu'adrib mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana. Ana aqum, ana adribu. Mafhum? Au bin nun atau pada fi'il mudhari' yang diawali nun. Nadhabu nahnu, nun enggak ini? Nadhabu, najlisu, nangduru, na'kulu, nashrabu, nafrahu, nasma'u. Semuanya itu kalau tanya fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru nahnu. Mudah atau sulit? Insyaallah mudah ya. Naam. Kita lanjutkan lagi. Wa imma mustatirun jawazan, imma mustatir yang jawazan. Yang jawazan ingat-ingat. Hanya dua takdirnya, imma huwa imma hiya. Enggak ada jawazan takdiru anta, enggak ada. Jawazan takdiru huma, enggak ada. Jawazan takdiru huma atau hum, enggak ada. Imma huwa imma hiya. Kita lihat. Kal muqaddar seperti yang ditakdirkan fi nahwu Zaidun yaqumu. Zaidun yaqumu, jangan pernah antum mengatakan Zaidun itu sebagai fa'il muqaddam, enggak ada. Laisa hunaka fa'ilun muqaddamun. Di sana enggak ada fa'il muqaddam. Fa in kana dhahiru muqaddaman fa'lam anal fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila ma taqaddam. Itu kaidahnya. Kalau seandainya nampaknya dhahirnya ada fa'il yang didahulukan, pastikan fa'ilnya itu dhamir mustatir, taqdiru huwa kembali kepada yang mendahului, kembali kepada yang di depannya. Contohnya ini. Zaidun yaqumu. Pastikan fa'ilnya mana? Dalam yaqumu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa kembali ke Zaid. Ingat-ingat ya, enggak ada fa'il muqaddam ya. Yang ada itu mubtada' muakhkhar, khabar muqaddam, maf'ul bih muqaddam. Fa'il muqaddam enggak ada. Paham? Karena ini loh ya, barakallahu fiik. Antum perhatikan baik-baik ya. Sekarang i'rabnya antara dhahaba Muhammadun dengan Muhammadun dhahaba, ini beda loh ya. Jangan antum kira sama ya. Kalau dhahaba Muhammadun susunannya apa? Fi'il dan fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Nah, ketika dibalik seperti ini, jangan dikatakan fa'il muqaddam, tapi Muhammadun mubtada', isim marfu' di awal kalam dan isim marfu' di awal kalam mubtada'. Dhahaba ini jumlah ini khabarnya. Paham? Di dalam dhahaba ada dhamir mustatir enggak? Ewa. Jawazan atau wujuban? Jawazan. Takdiru apa? Huwa. Huwa inilah yang kembali ke Muhammad. Jadi antum bayangkan, dhahaba Muhammadun, Muhammad dhahaba. Beda sedikit beda i'rabnya. Cuma dibalik aja. Jadi enggak ada fa'il muqaddam ya. Muhammadun fa'il muqaddam, salah. Laisa hunaka fa'ilun muqaddamun, di sana tidak ada fa'il muqaddam. Fa in kana dhahiruhu muqaddaman, kalau dhahirnya dia muqaddam, fa'lam annal fa'ila dhamirun mustatirun fihi jawazan ya'ud ila ma taqaddam. Paham ya? Kalau seandainya dhahirnya kok ada fa'il yang mendahului, pastikan fa'ilnya itu dhamir mustatir, takdirnya itu kembali kepada yang di awal tadi itu. Bisa dipahami soalnya? Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi. Wa hindun taqumu. Hindun taqumu. Nah, taqumu yang ini takdirnya hiya atau anta, Hizam? Hiya. Wujuban atau jawazan Ishaq? Jawazan, na'am. Jadi hindun mubtada', taqumu wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Kembali ke hindun. Wala yakunu al-mustatir illa dhamir raf'in. Sahih. Dan dhamir mustatir itu tidaklah dia menjadi kecuali dhamir rafa'. Dhamir rafa' aja mustatir itu. Ima fa'ilan, ima fa'il, wa ima naibal fa'il. Contohnya ini, biar antum tambah jelas. Ucapan beliau ini perlu dijelaskan ini. Ima fa'ilan wa ima naibal fa'il. Contohnya kalau yang fa'il contohnya seperti ini. Naam, yang fa'il qatala. Qatala di sini kan ada fa'ilnya enggak dalamnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan huwa. Yang naibul fa'il qutila. Jadi kalau qutila antum jangan nyari fa'il, nyari naibul fa'il. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Paham? Ada yang kurang enggak kira-kira ini? Kata beliau, imma dia fa'il, imma dia naibul fa'il. Ada yang kurang sebenarnya. Wa imma ism kana. Ada enggak ism kana yang dhamir mustatir? Ada. Muhammadun kana qa'iman. Muhammadun mubtada'. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik.
Kemudian kana ini di dalamnya ada isim enggak? Ada isim enggak? Isim kana. Wasmu kana dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Jadi kata beliau imam marfu, imam fa'il, imam apa tadi? Naibul fa'il wa imma ism kana. Ada tambahannya itu. Ism kana juga bisa, enggak bukan fa'il itu. Iya kan? Ada tambahannya berarti imma ism kana. Paham? Nah, jadi beliau nyebutkan cuma dua, imma fa'ilan au naibul fa'il. Ada lagi satu lagi, wa imma apa? Ism kana. Contohnya tadi Muhammadun kana qa'iman. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Kita lanjutkan. Kata beliau wal baris, sedangkan dhamir baris antum melihat sana itu baris, malahu suratun fil lafadz, dhamir yang dia memiliki bentuk pada lafadznya. Jadi bentuknya ada, nampak bentuknya itu namanya baris. Baraza ya baruzu. Paham ya? Nah, baraza ya baruzu. Nah, nampak. Kita lihat di sini. Kata beliau, malahu suratun fil lafadz, yaitu dhamir yang memiliki bentuk pada lafadznya. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Na'am, masyaallah. Silakan ini bahwasanya dhamir baris ini terbagi menjadi berapa? Dua. Imma muttasil, muttasil itu bersambung. Wa imma munfasil, munfasil terpisah. Cuman apa pengertiannya? Yang muttasil itu adalah ma la yuftahu bihil nutqu wa la yaqa'u ba'da illa. Dhamir yang tidak bisa suatu ucapan itu diawali dengannya. Paham ya? Antum enggak boleh ngawali dengan dhamir muttasil ini. Ya akhi, tuqama. Bisa? Enggak bisa. Ya akhi, taqama. Enggak bisa. Dhamir muttasil ini enggak bisa ngawali kalam. La yuftahu bihin nutqu. Ya, suatu ucapan tidak bisa diawali dibuka dengannya dan tidak bisa jatuh setelah illa. Ma darabtu illaka. Boleh? Ma darabtu illaka enggak boleh. Nah, jadi enggak boleh kayak gini. Enggak boleh kayak gitu. Illaka. Karena apa? La yaqa' ba'da illa. Ini enggak boleh ini. Paham ya? Kecuali darurah syi'riyah nanti. Kecuali kalau pantun boleh. Bisa dipahami? Nah, ini namanya dhamir muttasil. Contohnya kumtu. Kumtu, taknya bagaimana taknya? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Ingat-ingat. Bersambung enggak? Bersambung. Boleh enggak diganti gini? Tu koma gini, dibalik. Bisa enggak ngawali kalam? Bisa enggak ngawali kalam? Enggak bisa. Karena muttasil. Beda dengan munfasil. Kalau munfasil, ma yuftahu bihin nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Itu dhamir yang suatu nutqu ucapan itu bisa dibuka dengannya dan bisa jatuh setelah illa. Contohnya huwa. Nah, contohnya huwa, antum lihat baik-baik. Contohnya huwa. Huwa talibun. Bisa mengawali kalam enggak ini? Bisa kan? Karena bermunfasil. Bisa huwa talibun, ana talibun, nahnu tullabun. Dan boleh datang setelah illa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya kan? Illa huwa. Bermunfasil. Bisa dipahami? Berarti bisa datang setelah illa. Kalau muttasil tadi bisa enggak muttasil tadi? Enggak bisa. Paham insyaallah? Paham? Paham? Bisa dipahami? Ayo. Antum lihat huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antum ma antum, anti antum ma antunna ana nahnu. Coba bareng coba. Ana hitung 1 2 3 bareng ya dengan sebutan ini ya. 1 2 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antum ma antum, anti antum ma antunna ana nahnu. Itu dhamir apa? Munfasil. Bisa ngawali kalam enggak? Bisa. Ana talibun, nahnu tullabun, huma talibani. Bisa datang setelah illa enggak? Bisa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, fal muttasilu, maka yang muttasil itu huwal ladzi la yuftatahu bihi nutqu. Itu kayak kurang titik satu ya, la yuftatahu. Paham ya? La yuftatahu bihi nutqu wa la yaqa' ba'da illa. Jadi dhamir muttasil itu adalah dhamir yang suatu ucapan tidak bisa dibuka dengannya dan tidak boleh jatuh setelah apa? Illa. Kata kumtu. Seperti tak pada kumtu, kumtu. Nah, taknya itu apa taknya? Apa taknya Arabnya? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il.
Wakaf akramaka. Akramaka ada kaf enggak itu akramaka? Nah, kalau akramaka, i'rabnya bagaimana akramaka ini? Akramaka. Akrama. Di sini dalam akrama ada dhamir mustatir enggak? Aywa, huwa. Kafnya ini dhamir muttasilun mabni al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Akramaka. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa di dalam akrama. Paham insyaallah? Paham? Paham insyaallah? Ayo, na'am. Kita lihat. Wal munfasilu, sedangkan dhamir munfasil ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Dhamir yang suatu ucapan, nutqu itu ucapannya, nataqu yantiqu ya nutqu. Ya, suatu ya, dhamir yang suatu ucapan itu bisa dibuka dengannya, diawali dengannya. Makanya dalam kitab yang lain kadang ma yubtada'u bihil kalam. Ya, sesuatu kalam bisa diawali dengannya wa yaqa'u ba'da illa. Dan datang setelah apa? Illa. Jadi dhamir munfasil ini bisa diawalkan di awal kalam, bisa datang setelah illa. Contohnya ana mu'minun. Di awal enggak Zam? Ayo, ana mu'minun. Paham ya? Yang setelah illa maqama illa ana. Maqama illa ana. Paham insyaallah? Jadi ingat-ingat, dhamir munfasil ini dia bisa diawalkan di awal kata ana qaimun, nahnu tullabun, nahnu qaimuna, nahnu muslimuna, dan boleh juga datang setelah illa. Boleh juga datang setelah illa. Contohnya maqama illa ana. Maqama illa ana. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya mudah sekali perbedaannya. Itu dhamir munfasil. Untuk i'rabnya bagaimana? Insyaallah besok. Dibalik ya, besok baliknya ini kita jelaskan dhamir munfasil itu kapan fi mahalli raf'in, kapan fi mahalli nasbin, dhamir muttasil kapan fi mahalli raf'in, kapan fi mahalli nasbin, kapan fi mahalli jarrin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.